Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan bertemu lagi dengan Bung Banyumas. Malam hari ini saya bertemu dengan Mas Mulyono. Mas Mulyono. Mas Mulyono dari Banjarnegara ya? Dari Ngalian, Wadas Lintang, sorry. Dari Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mas Mulyono ini yang kemarin menjadi salah satu tim pembongkaran makom. Jumlahnya berapa Mas? 78 kurang lebih. Dari awalnya kan 3. Ya. Ya. 78 makom. Makom itu tiba-tiba itu menjadi kurang lebih kan 78 makom di Wadas Lintang itu ya? Wadas Lintang, Desa Ngalian, Ruko Gedongan. Di wilayah Kalijodo. Berarti sekarang sudah rata dengan tanah ya? Sekarang sudah rata dengan tanah. Setelah itu audiensi musyawarah di desa dan sudah ada kesepakatan, akhirnya langsung setelah keputusan di desa audiensi selesai kan langsung dibongkar. Berarti tim yang membongkaran tidak hanya warga masyarakat sekitar ya? Bukan. Desa, kecamatan, polsek, dan ramil ya. Seluruh elemen aparat pemerintah terlibat ya. Ya, artinya sangat kuat. Itu mengapa Mas? Alasan bahwa makam itu harus dibongkar? Nah, karena dari laporan masyarakat itu kan di situ tidak ditemukan situs-situs yang di situ itu ada makom, karena itu di situ kan katanya itu apa ya, tanah KK atau di tanah desa? Bukan, itu di pinggiran sungai. Ya. Intinya bahwa ke-78 makam itu adalah diputuskan makam palsu lah gitu ya. Sehingga kemudian abal-abal sehingga kemudian dibongkar seperti ratakan dan ditutup udah ya? Iya, ditutup. Itu kan sepertinya di video ada kayak bangunan joglo gitu ya? Ya, benar. Itu yang bangun siapa ya? Itu yang bangun itu dari penggiat makam. Penggiatnya, bukan desa bukan ya? Oh, bukan desa itu. Termasuk nisa-nisanya itu juga penggiat, namanya penggiat makam itu? Iya, betul. Nisanya itu bukan makam, dan intinya itu makam katanya itu kalau dari makam itu tanah kalau dipegang baunya wangi itu makam aulia atau makam wali. Oke. Mas Mulyono saya ingin dengar itu awal mula dibangun katanya tahun 2022 ya? Ya sekitar ya tahun 2022. Iya, 2022 ya? Ya, 2022 kan itu kan sudah pernah audiensi di Sekda. Nah, audiensi di Sekda itu dari itu dikembalikan ke wilayah. Oke. Wilayah berarti belum kan lama kan ya? 2022, 2023, 2024. Baru 3 tahun berarti. Area komplek makam abal-abal itu dibangun. Berarti kan itu sebelum atau sudah geger-geger nasab ini? Oh, itu berarti sebelum ya, menjelang ya? Menjelang. Mas Mul sebagai warga setempat, itu siapa sih orang atau pihak yang menunjukkan, yang bercerita bahwa di situ dinyatakan ada makam-makam keramat, itu siapa sih yang menunjukkan? Ya, itu kan dari penggiat makam, itu kan penggiat makam. Ya, berarti makam. Lebih dari 1 orang. Ya, itu kan lebih dari 1 orang. Ya, salah satu Musaneb dan Mas Mu'alib. Itu warga situ. Ya, itu warga situ. Warga desa situ. Desa Ngalian. Desa Ngalian. Ya. Nah, dia itu berani membangun makam atau meyakini itu makam, padahal abal-abal itu atas dasar perintah siapa mereka? Ya, kalau atas dasar perintah siapa itu kan saya kurang tahu. Atau atas inisiatif dari mana? Inisiatif dari, kemungkinan ya dari inisiatif dari orang-orang itu. Dua itu. Dari saudara Mu'alib dan saudara Musaneb. Murni atas inisiatif 2 orang ini, tidak ada pihak lain yang menyuruh mereka berdua?
Oh, tidak ada. Ceritanya alasannya apa katanya dia? Bisa mengatakan bahwa di situ adalah makam. Ya, alasannya itu kan ya saya kurang tahu. Itu dulunya itu kan badan sungai. Ya, dari saya juga dari laporan dari masyarakat itu masa kalau badan sungai seperti itu di pinggir kalen kan kalenan itu kan ada makam sebanyak itu. Nah, ya. Itu kan sudah merembet ke tanah-tanah. Itu pegiat makam tadi yang memutuskan membangun dan mengklaim di situ banyak makam itu dari ceritanya bagaimana tuh, dari siapa dia mengetahui itu, dari mana dia mengetahui? Ya, mengetahuinya itu kan di situ dulunya itu dari masyarakat itu kesepuan itu kan aslinya dulunya itu di situ kan pelalangan dan di situ itu sudah pernah dibangun kolam sekitar 25 sama Pak Mantan Selamat Biono. Ya, kolam kan? Nah, kolam. Bukan makam kan? Bukan. Setelah itu sudah tidak dirawat. Nah, tiba-tiba itu ada yang intinya bangun itu di situ kan ada makom pertama kan tiga makom ya mari bisa di Indonesia tapi setelah itu kemunculan kan menjadi kurang lebih 70 lebih nah setelah itu kembali lagi jadi 8 setelah itu kan terus langsung berkembang lagi jadi enggak setelah itu kan langsung ada laporan dari masyarakat kemudian harus dibongkar karena itu meresahkan masyarakat silakan masyarakat. Tapi ada nggak? Saya kira pegiat makam itu berani membangun makam di situ, kemudian sampai terwujud warga sekitar kemudian mensetujui setidaknya walaupun tidak semuanya. Buktinya kemudian terciptalah bangunan makam. Pasti dibumbui dengan cerita-cerita. Ya, itu kan cuma dari sebagian orang saja di sekitar wilayah situ. Karena banyak masyarakat itu ada yang komplain, ada yang pro, ada yang tidak. Jadi intinya setelah itu dari laporan masyarakat itu kan katanya makam abal-abal, makam palsu, meresahkan atau di situ penistaan agama atau di situ kan makam. Oke. Ya. Itu menurut ceritanya pegiat makam itu katanya dari mana sih dia dapat ilham atau dapat apa inspirasi itu? Ya katanya apa itu dengan ini event apa itu ya? Oh mimpi. Ya. Lewat mimpi. Ya mimpi atau ibaratnya namanya apa itu ya? Semedi. Ya. Pertama. Ya, seperti itulah. Nah, seperti itu. Oke, berarti atas dasar kisah-kisah mistis ya. Bukan berdasarkan manuskrip sejarah ya. Bukan manuskrip sejarah. Oke, jelas. Di media terkait juga tidak ada. Perjuangan Indonesia Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Mulyono, saya kira jelas duduk persoalannya tentang makam itu dibangun dan siapa yang membangun. Alasannya apa membangun makam itu sudah ceritakan. Oke, terima kasih atas ceritanya, atas tabayunya dari panjenengan yang ikut langsung terjun membongkar makam-makam tersebut. Demikian saudara-saudaraku, bangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sampai bertemu di video selanjutnya.